أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, malam ini insyaallah ta'ala kita akan bahas sebuah kepastian yang sering kita lupakan, padahal yang belum pasti malah sering kita ingat-ingat terus. Pagi, sore, malam kita ingat-ingat sesuatu yang belum tentu terjadi pada diri kita. Seperti hari depan, hari esok, masa depan, hari tua. Ini belum tentu terjadi. Seorang mahasiswa yang sedang menyiapkan skripsi dengan sekuat tenaga karena mau ujian, mau diwisuda. Pastikah wisuda itu datang pada dirinya? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Saya lagi nunggu datangnya cucu pertama misalnya. Senang sekali. Saya persiapkan semuanya. Pastikah itu terjadi? Belum tentu. Dan semuanya. Saya yakin antum tahu. Itu belum tentu terjadi. Nah, bagaimana sesuatu yang pasti terjadi dan kita tidak tahu kapan itu? Kita lupakan. Kita tidak persiapkan. Kita seolah-olah tidak tahu. Ya. Nah, dalam rangka itulah insyaallah ta'ala kita akan bahas bagaimana syakaratul maut, bagaimana sifat kematian, dan contoh-contoh syakaratul maut dari orang-orang mulia. Misalnya Nabi Adam. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Adam ketika dicabut nyawanya, antum tahu, seluruh Nabi dan Rasul ketika akan dicabut nyawa diberitahu oleh malaikat maut, bukan Israel. Ya. Para ulama tidak suka menyebut Israel, Qabil, Habil, karena nama-nama seperti ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, adanya di Taurat, Injil. Yang bisa benar, bisa salah. Kan yang pasti benar Al-Quran dan Sunnah. Taurat, Injil, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid hari ini belum tentu benar. Ya. Nabi tidak pernah menyebut Israel, tapi Malakul Maut, malaikat maut. Nah, malaikat maut diwajibkan oleh Allah setiap kali hendak mencabut nyawa seorang nabi untuk memberitahu. Haram bagi malaikat maut langsung mencabut ruh Adam misalnya, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, harus memberitahu. Inilah mulianya para nabi, para rasul. Allah memberikan hak khusus untuk mereka. Bahkan lebih dari itu, apa? Memberikan pilihan. Memberikan pilihan. Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa nanti? Luar biasa mulianya para nabi. Hanya nantinya ini
Terserah Allah, bukan terserah Nabi yang bersangkutan. Barangkali antum masih ingat apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain tentang Nabi Musa yang diberi pilihan kedua. Nabi Musa bertanya, kalau nanti kapan? Nantinya kapan? Terserah Allah, bukan terserah Nabi yang bersangkutan. Nggak bisa seorang Nabi, jangan sekarang, 5 tahun lagi, jangan sekarang, 10 tahun lagi saja, nggak bisa. Yang keduanya ini terserah Allah. Nabi Musa bertanya, kalau tidak sekarang, kapan? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk meletakkan tangannya di lembu sapi. Dengan catatan, 1 bulu 1 tahun. 1 bulu 1 tahun. Jadi berapa bulu yang tertutup oleh tangan Nabi Musa? Bulu sapi, lembu kan kecil-kecil, banyak sekali tentunya. Misalnya yang ditutup oleh tangan beliau 5.000, ya 5.000 tahun lagi baru mati. Gemetar Nabi Musa mendengar ini. Ya, gimana rasanya orang umur 5.000 tahun? Kita 90 tahun saja sudah makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, bentar-bentar sakit, bentar-bentar ini salah, itu salah. Ya, ini 5.000 tahun, kayak apa? Maka Nabi Musa meminta kalau begitu sekarang saja. Ya, kemudian dilemparkan ke dekat Baitul Maqdis. Saya kira antum tahu kisahnya. Antum yang biasa membaca hadis, sabda-sabda Nabi. Berbeda yang tidak biasa baca hadis, akalnya bermain, logikanya berbicara, nggak masuk akal, nggak masuk nurani, nggak masuk logika. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidah, akalnya mereka pakai untuk menolak dalil. Berbeda dengan Ahlus Sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul, akalnya dipakai untuk memahami dalil. Dipakai akal. Jangan dikira Ahlus Sunnah, para sahabat, para nabi, para rasul nggak pakai akal. Salah. Mereka pakai akal. Pemberian Allah yang sangat besar. Hanya dipakai untuk apa? Untuk memahami dalil. Bukan untuk menolak dalil. Kalau orang-orang Aqlani, orang-orang Mu'tazilah dan lain-lain, akal dipakai untuk menolak dalil. Ya. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang saleh dalam sakaratul maut. Wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kekhususan dan ada pelajaran besar dari kisah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang Nabi Adam tadi. Nabi Adam ketika mau dicabut nyawanya, Nabi Adam mengatakan, bukankah masih 40 tahun lagi? Nabi Adam diberitahu oleh Allah bahwa umurnya adalah 1000 tahun. Sama dengan Nabi Nuh dan seterusnya. Ini 1000 tahun kurang 40. 1000 kurang 40 tahun. Sudah dicabut nyawanya. Ya. Nabi Adam alaihi salatu wassalam bertanya, bukankah masih 40 tahun lagi? Lalu Allah lewat malaikatnya memberikan catatan. Catatan apa? Ada yang tahu? Catatan pemberian umur beliau kepada siapa? Nabi Daud. Jadi Adam pernah ditampakkan anak cucu beliau.
entah prosesnya seperti apa, beliau melihat anak cucu beliau, termasuk kita semua, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam tertarik dengan seorang yang wajahnya berseri-seri. Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, siapa orang ini?" Dijawab oleh Allah, namanya Daud. Nabi Adam bertanya, "Berapa umurnya?" Dijawab oleh Allah, 60 tahun. Adam berdoa, "Ya Allah, mohon tambahkan umurnya." 60 tahun, sebentar sekali. Singkat sekali dibanding dengan umur beliau 1000 tahun. Allah menjawab, tidak bisa. Tidak bisa. Umurnya segitu, 60 tahun. Kecuali diambilkan dari umurmu. Nah, hadis ini difahami oleh seorang alim yang berdoa kepada Allah untuk mengambil umurnya, bagian umurnya diberikan kepada Harun al-Rasyid. Ada masih ingat nama ulama ini? Qadiyat, ya. Ya Allah, panjangkan umur Harun al-Rasyid. Walaupun dengan mengambil umurku. Mengambil fawaid dari kisah Nabi Adam. Sahih, Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Ya. Dan inilah firasat seorang alim, seorang ulama. Orang nggak tahu kenapa beliau ini dan beberapa ulama yang lain mendoakan Harun al-Rasyid supaya panjang umur. Khalifah terakhir yang bermanhaj Ahlus Sunnah. Setelah beliau, yaitu anaknya Khalifah Al-Ma'mun, menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah, Ahlul Kalam. Setelah Harun al-Rasyid wafat, orang-orang tahu ini ternyata musibah besar melanda kaum muslimin ketika Harun al-Rasyid dipanggil oleh Allah. Khalifah pertama yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah as-salaf adalah anak beliau sendiri, Al-Ma'mun bin Harun al-Rasyid. Kembali pada kisah Adam. Allah mengatakan tidak bisa. Daud umurnya 60 tahun. Kecuali kalau mengambil umurmu. Ya. Tadi Nabi Adam berdoa memohon kepada Allah supaya menambah umur Nabi Daud menjadi 100 tahun. Berarti tambah 40. Kata Allah, tidak bisa. Kecuali diambilkan dari umurmu. Nah, maka diambillah umur Nabi Adam 40. Diberikan kepada Nabi Daud. Nah, ketika Nabi Adam dicabut nyawanya, Nabi Adam lupa. Kan sudah ratusan tahun yang lalu. Lupa kalau pernah berjanji. Lalu dihadap Adam bertanya, bukankah umurku masih 40 tahun lagi? Kenapa sudah mau dicabut hari ini? Lalu diberikan catatan ini. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Katsir ketika meriwayatkan akhir-akhir surat Al-Baqarah tentang hutang dengan tulisan, perjanjian dengan tulisan. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat yang berbicara tentang hutang. Di situ ada perintah untuk menulis. Ini kisah yang wajib kita imani sehubungan dengan sakaratul maut. Dan insya Allah kita tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Tidak mungkin kita akan ditawari oleh malaikat maut, mau sekarang atau nanti. Kemudian ada berita-berita gaib yang ditampakkan, tidak.
kita akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh manusia-manusia lain. Apa? Sebelum malaikat maut datang, maka datanglah satu malaikat mendahului. Dia melihat orang ini dengan membawa dua benda. Hanut, semacam olesan begitu, dan kain kafan dari surga atau dari neraka. Tergantung yang mati siapa. Yang mati seorang mukmin, muslim, taat, hanut dan kain kafan itu diambil dari surga. Kalau yang mati seorang kafir, fajir, ahli maksiat, maka yang dibawa adalah hanut dan kain kafan dari neraka. Dia menunggu sebelum malaikat maut datang. Dia menunggu. Ini bukan berarti bahwa orang yang akan mati itu berasa. InsyaAllah nanti akan kita bahas kalau waktu cukup, subhat-subhat, kesalahan-kesalahan keyakinan yang salah berhubungan dengan sakaratul maut, berhubungan dengan kematian. Sebagaimana yang sering kita dengar, orang kalau mau mati itu minimal 40 hari berasa dia. Karena sudah di sekelilingnya kematian itu. Mendekat. Maka kadang dia suka minta maaf sama tetangganya, sama teman-temannya. Gitu. Kenapa? Dia berasa. Betul? Salah. Tidak ada wahyu memberitahukan ini. Tidak ada yang tahu. Sehari sebelum mati dia nggak tahu. Bahkan sejam sebelum mati dia nggak tahu. Bahkan semenit sedang ngobrol asik, bahkan bercanda terbahak-bahak, tiba-tiba kejatuhan sesuatu mati. Adakah? Banyak. Berarti dia tidak berasa sebelumnya. Berarti ini batil. Ya. Tidak berfawaid dari hadis itu bahwa Allah memberitahukan kematian yang akan datang kepada seseorang yang akan mati. Tidak. Kecuali tadi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu datanglah malaikat maut mencabut nyawa. Hadis-hadis menceritakan kepada kita bagaimana sakitnya sakaratul maut. 500 kali sabetan pedang. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mengerikan sekali. Ya. Apakah Nabi sakit? Jawabnya, Nabi saja sakit. Ya. Nabi sakit. Nanti akan kita bahas apa ucapan-ucapan Nabi saat sakaratul maut. Karena banyak beredar di tengah-tengah kita ucapan Nabi ketika menjelang wafat. As-salah, as-salah, ummati, ummati. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Tidak ada riwayat sahih. Yang ada adalah Allahumma ar-rafiqul a'la wa al-hikni bir-rafiqil a'la. Ada beberapa riwayat. Ya Allah, kumpulkan aku dengan teman tertinggi. Ini riwayat yang sahih. Ya. Kita bahas dulu bagaimana kematian secara umum. Malaikat maut mencabut nyawa itu. Dan nyawa itu dicabut kadang-kadang diikuti oleh innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu apabila dicabut kadang-kadang diikuti oleh pandangan mata. Ini Nabi sabdakan ketika Abu Salamah
meninggal, terbelalak. Ya. Ini bukan menjadi tanda bahwa dia ahli maksiat, orang kafir, tidak. Memang seperti itu. Lalu dipejamkan oleh Nabi SAW. Setelah roh itu keluar, kita tidak bahas bagaimana menjelang kematian, karena memang tidak ada. Tidak ada menjelang kematian, itu tidak ada. Kalau setelah kematian, ada hadisnya, begini. Menjelang kematian tidak ada. Ada yang ngobrol, ada yang tidur, ada bahkan sedang berbuat maksiat, seorang muslim. Kalau dia tahu bahwa kematian itu akan datang, mana mungkin dia berbuat maksiat. Dia akan siap-siap dengan baca Al-Quran, atau sholat, atau sedekah, atau berbuat ketaatan yang lain. Lihat berapa banyak saudara-saudara kita sedang berbuat maksiat, ajal tiba. Waliyadzubillah. Bukti bahwa tidak ada yang tahu bahwa kematian itu akan datang. Ya. Setelah diambil, setelah dicabut, maka langsung tidak dibiarkan sesaat pun, langsung dimasukkan ke dalam kain kafan yang dari surga atau neraka itu, dan diolesi dengan hanut dari surga atau dari neraka, kemudian dibawa. Nah, ada kalanya ini malaikat rahmat, ada kalanya malaikat azab. Sudah ada bagian masing-masing. Yang meninggal ahlu taat, malaikat rahmat. Yang meninggal ahlu maksiat, malaikat azab. Cuman ada satu kisah di mana ada orang meninggal, malaikat rahmat datang, malaikat azab datang. Saya kira masih ingat antum. Siapa dia? Mayat siapa dia? Yang meninggal itu didatangi oleh malaikat maut dan malaikat rahmat atau malaikat azab. Tapi ini ada orang yang begitu mati didatangi oleh dua-duanya. Malaikat rahmat datang, malaikat azab datang. Siapa? Masih ingat? Orang yang membunuh 99 orang, 100 orang, 99 tambah 1. Ma'ruf kisahnya. Saya kira antum tahu, nggak usah kita bahas. Siapa akhirnya yang menang? Allah menentukan ketentuannya. Akhirnya malaikat rahmat yang menang. Antum tahu ya kan? Di luar manusia itu, kita semua insyaallah ta'ala akan didatangi satu malaikat. Mudah-mudahan malaikat rahmat. Adapun orang kafir ahli maksiat yang datang adalah malaikat azab membawa hanut dan kain kafan dari neraka untuk membungkus ruh itu. Lalu dibawa ke atas. Setiap kali melewati malaikat, banyak malaikat-malaikat penjaga langit. Malaikat itu bertanya, ruh siapa ini? Wangi sekali. Itu ketika yang dibawa adalah roh seorang mukmin, roh ahlu taat. Sebaliknya, ketika yang dibawa itu roh orang kufar, ditanya, roh siapa? Busuk sekali. Lalu disebut namanya oleh malaikat ini, Fulan bin Fulan. Berharap kita nama kita disebut Fulan bin Fulan oleh malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Lalu minta izin dibukakan pintu. Banyak hadis-hadis tentang pintu langit. Banyak sekali, sangat-sangat banyak sekali.
Ini tidak seperti teori sebagian orang bahwa langit itu tidak ada pintunya. Langit itu blong, tidak ada apa-apanya. Nabi mengatakan bahwa langit itu ada pintunya. Dan Nabi bersama Jibril pernah mengetuk pintu itu. Minta dibukakan. Dan penjaga pintu itu bertanya, siapa ini? Jibril. Bersama siapa? Muhammad SAW dan seterusnya. Banyak hadis-hadis tentang pintu. Dibukakan, terus dibukakan. Ya, sesuai dengan jumlah langitnya, itulah jumlah pintunya. Bagaimana roh orang-orang yang kafir, yang bau busuk, roh siapa ini busuk sekali, disebut namanya Fulan bin Fulan. Lalu malaikat ini minta izin untuk dibukakan pintu dan tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Ya, maka dijatuhkan ke bumi. Ini roh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Ya. Dan dikembalikan ke jasadnya. Sebagian riwayat mengatakan melihat jasad itu di bawah. Ada yang mengatakan hendak di mana, hendak dibawa kemana jasadku. Celaka aku. Ini orang-orang kufar. Sebaliknya orang yang beriman mengatakan cepat-cepatlah bawa jasadku. Cepat-cepatlah. Dari sini keluar hukum berdasarkan dalil yang lain bahwa disunnahkan membawa, mengusung jenazah itu cepat. Disegerakan. Jangan berhari-hari baru dikubur. 2 hari, 3 hari baru dikubur. Meninggal pagi, kubur malam, kelamaan. Kalau bisa 4 jam, bagus. Kalau bisa 3 jam, lebih bagus. Kalau bisa 2 jam, lebih bagus. Sunnah menyegerakan. Ya. Kata Nabi, kalau dia orang baik, agar cepat mendapatkan balasan kebaikannya. Kalau dia orang buruk, maka engkau segera lepas dari keburukannya. Ternyata keburukan itu akan masih menimpa yang hidup. Oleh karena itu cepat. Kalau dia orang buruk, orang kafir, ahli maksiat, cepat. Agar kalian lepas dari keburukannya. Ya. Kita bahas ini secara umum ya. Kita bahas kisah Nabi SAW dalam Sakaratul Maut. Sekaligus menepis syubhat bahwa Nabi mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Bahkan sebagian syubhat lagi mengatakan Nabi wafat di tengah-tengah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ini syubhatnya Rafidhah. Lihat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan lain-lain. Nabi wafat di rumahnya siapa? Di kamarnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah menyaksikan, Aisyah bersaksi. Rasulullah wafat di antara leher dan dadaku. Baina nahari wa sadri. Antara leher dan dadaku. Dipelukan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Allah mengumpulkan ludah beliau dengan ludahku, kata Aisyah. Bagaimana bisa begitu? Ketika Nabi menjelang wafat, datang Abdurrahman, abangnya Aisyah. Abdurrahman membawa siwak. Membawa siwak. Nabi melihat ke arah siwak itu.
tapi sudah tidak kuat untuk berbicara. Aisyah faham, Nabi ingin bersiwak. Lihat Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut masih menyempatkan diri membersihkan gigi, mulut. Beliau manusia yang sangat-sangat bersih. Beliau menghendaki kebersihan. Sayang sunnah yang satu ini tidak diikuti kita sebagai umatnya. Masjid-masjid kotor, tempat ibadah kotor, rumah kotor. Nabi tidak suka. Nabi sangat suka dengan kebersihan. Bukan kemewahan, glamor, bukan. Bersih. Walaupun sederhana, kalau bersih, sunnah. Nyaman. Walaupun mewah, kalau kotor, nggak nyaman. Ya. Dan Nabi tidak suka masjid itu megah, mewah. Tidak sunnah itu. Masjid yang sederhana, tapi bersih. Nyaman. Satu lagi, wangi. Nabi sangat suka dengan wangian. Beliau jujur di hadapan kita, di hadapan para sahabat, bahwa aku dijadikan kuat oleh Allah terhadap urusan dunia ini. Mangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran. Aku enggak pingin. Allah bikin aku kuat. Tidak bernafsu dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran. Harta. Hanya dua dunia. Dua hal dalam dunia yang Allah jadikan aku tidak kuat. Tapi aku tertarik. Aku tergiur. Apa dua hal itu? Tahu antum? Satu, wewangian. Dua, nggak tahu antum? Jangan pura-pura nggak tahu. Satu, wewangian. Dua, wanita. Beliau jujur. Maka beliau nikmati beberapa wanita cantik. Dengan cara halal. Cara yang diridhoi oleh Allah. 11. Meninggal satu, dicerai satu. Jadi 9. Semuanya halal. Tidak ada yang haram. Semuanya terpuji, tidak ada yang tercela. Nggak apa-apa. Banyak halal, nggak apa-apa. Daripada sedikit, haram. Ya, cuma satu doang, haram. Waliyadzubillah. Punya uang miliaran, halal. Punya uang 100-200 ribu, haram. Ya, tentu pilih yang halal. Nah, setelah Aisyah mengambil siwak tadi, lalu dikunyah-kunyah oleh Aisyah agar tidak terlalu keras, agar lembut. Setelah dikunyah-kunyah itu, lalu dibersihkan di gigi Nabi, di mulut Nabi. Ini yang dimaksud oleh Aisyah. Setelah itu, wafat beliau. Entah berapa menit setelah itu, beliau wafat. Di antara leher dan dadaku. Kepala Nabi berada di antara leher dan dada Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang dimaksud oleh Aisyah. Tentu ludah Aisyah kan dikunyah-kunyah oleh Aisyah. Tentu ludah Aisyah menempel di siwak itu. Tidak dilap dulu, tidak dicuci dulu. Langsung dibersihkan, gosok-gosokkan ke gigi Nabi SAW. Nah, tentu bercampur di situ. Antara ludah Aisyah dengan ludah Nabi, lalu Allah memanggilnya. Itu yang dimaksud dengan Aisyah. Ini kisah hak, sahih. Berbeda dengan yang beredar, kisah entah berantah. Barangkali antum pernah dengar, ya, bagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Fatimah di situ, ada Hasan, Husain, ya. Ini tidak sahih. Ini yang sahih. Semua orang tahu. Rafidah memang firqah yang tidak ada malu-malunya untuk ngarang cerita. Imam Syafi'i yang mengatakan.
Aku belum pernah melihat ada firqah yang berani berdusta menyamai Rafidhah. Tidak ada. Luar biasa. Sangat-sangat berani berdusta. Ya. Apa semboyan mereka? At-taqiyatu dinuna. Taqiyah itu adalah prinsip agama kami. Tahu antum taqiyah? Dusta, bohong. Bapak orang Rafidhah? Enggak, saya enggak Rafidhah. Padahal dia Rafidhah. Itu taqiyah. Ya. Bapak sehari sholat 5 kali apa 3 kali? Oh, saya 5 kali. Padahal dia 3 kali. Ini taqiyah. Ya. Bagi Bapak Abu Bakar, Umar itu sahabat mulia. Ya mulia. Padahal dalam hatinya Abu Bakar dan Umar itu jahat, bahkan kafir. Sanamai Quraisy. Dua berhala Quraisy. Itu taqiyah, menyembunyikan keyakinannya. Ya. Nah, mirip dengan apa yang terjadi pada diri Nabi Musa. Rasulullah SAW juga ditawari mau sekarang atau nanti. Seluruh para nabi dan rasul ditawari mau sekarang atau nanti. Tapi sekali lagi, nantinya ini terserah Allah, bukan terserah beliau. Bukan terserah nabi yang bersangkutan. Antum tahu nantinya kapan? Khusus Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa tadi apa? Suruh menempelkan telapak tangannya ke sapi lembu. 1 bulu 1 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW dijanjikan oleh Allah, kalau mau sekarang dicabutnya. Kalau mau nanti, kapan? Mati bersama umat beliau yang terakhir. Ya, beliau sampai akhir zaman. Kalau beliau mau pilih pilihan kedua ini, sekarang juga beliau masih hidup. Sampai akhir zaman. Sampai sudah tidak ada kaum muslimin lagi. Bukan sampai hari kiamat, muskil kalau sampai hari kiamat. Kan hari kiamat tiba di saat manusia sudah tidak ada yang muslim lagi, yang beriman lagi, sudah tidak ada, semuanya kafir semua. Apa istilahnya? Sirorun nas, seburuk-buruk manusia. Bahkan lafaz Allah saja tidak keluar dari mulut manusia. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Ketika kiamat itu terjadi, maka di muka bumi ini tidak ada manusia yang melafadzkan lafaz Allah. Jangankan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, takbir, tahmid, istighfar, azan, qoma. Allah saja tidak ada. Ini syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Kata Nabi ada 2. Seburuk-buruk manusia itu ada 2. Yang pertama tadi, manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba. Satu lagi, orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah masjid. Ini termasuk sirarun nas, seburuk-buruk manusia. Antum tahu kenapa Yahudi, Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah? Salah satunya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi, para rasul sebagai masjid tempat ibadah. Maka kalau Rasulullah meninggal saat kiamat tiba, mustahil. Artinya bersama kaum muslimin terakhir. Tapi beliau tolak. Beliau tidak mau. Beliau menginginkan akhirat. Maka yang keluar dari mulut beliau, Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Ada beberapa riwayat. Ya Allah, teman tertinggi. Aku memilih teman tertinggi. Ada 2 tafsiran tentang teman tertinggi ini. Tafsiran pertama, Allah Rabbul Alamin. Beliau wafat dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Dalam keadaan besar harapannya kepada Allah. Maka sampai Allah disebut sebagai
ar-rafiqul a'la, teman tertinggi, teman. Karena manusia yang bahagia, manusia yang beruntung, itu senang ketika apa? Berharap, senang ketika mati. Kita salat dulu? Iya. Adzan dulu, salat dulu ya. Iya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih berada di sisi Allah daripada terus hidup ribuan tahun di dunia ini. Karena bagi Nabi hidup adalah penderitaan. Adapun mati adalah kebahagiaan. Dan begitulah mestinya seorang muslim. Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi kaum muslimin dan surga bagi orang-orang kafir. Dalam keadaan apapun. Walaupun si kafir ini menderita, terlunta-lunta, tetap saja itu surga bagi dia. Dibanding apa? Dibanding neraka yang akan mereka dapatkan kelak. Sebaliknya kaum muslimin, seorang muslim dalam keadaan kaya raya bahkan raja sekalipun, tetap dia seperti di penjara. Mau gini nggak boleh, mau itu nggak bisa. Harus melaksanakan kewajiban demi kewajiban. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Seperti di penjara. Dibanding surga yang akan didapat oleh seorang muslim. Itu masih ingat ini jawaban siapa? Jawaban Ibnu Hajar. Ketika beliau ditanya oleh seorang Yahudi yang berpakaian compang-camping. Sementara Ibnu Hajar, qadil qudah, hakimnya para hakim, pejabat negara, kaya raya, pakaiannya bagus. Nah, si Yahudi yang miskin compang-camping ini bertanya kepada Ibnu Hajar tentang hadis ini. Mana kebenaran sabda Nabi kalian? Katanya dunia itu penjara bagi kaum muslimin, tapi surga bagi orang kafir. Kata kalian, aku Yahudi kafir. Tapi begini kenyataannya. Nah, dijawablah dengan jawaban tadi. Ya. Inilah Nabi SAW memilih meninggal daripada hidup selamanya. Ya. Dan beliau sangat-sangat bergembira, berharap. Dan begitulah seorang muslim yang taat. Ketika mati membawa harapan. Berbeda dengan orang kafir. Ketika menjelang mati, ketakutan luar biasa. Takut sekali. Sangat-sangat takut sekali. Kaum muslimin dalam sakaratul maut ada harapan. Ada kesenangan. Begitulah mestinya kita hidup. Antum masih ingat ketika antum lahir dulu? Sedih apa senang? Nangis apa ketawa? Nangis. Kita semua insya Allah begitu lahir langsung nangis. Enggak ada yang langsung ketawa. Bubar itu bidannya, dokternya kalau ketawa. Pasti nangis. Sedih. Namanya nangis sedih. Sementara di kiri kanan kita bergembira. Ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, dan seterusnya senang semua. Kasih selamat.
Gitu. Nah, itu keadaan kita. Maka jadikan nanti orang-orang di sekeliling kita nangis semua. Sementara kita tertawa bahagia saat meninggalkan dunia ini. Kita balik. Dulu kita kan menangis sedih. Kiri kanan kita bersuka cita. Nanti kita bikin terbalik. Kita tinggalkan dunia ini dengan senyum, bahagia, penuh harap. Sementara orang-orang di sekeliling kita sedih bukan main. Kehilangan. Ya. Jadi kan ketika kita mati, lalu orang-orang tanpa sengaja mengatakan, itu yang akan menyantuni fakir miskin itu siapa? Yang akan meneruskan pembangunan masjid ini siapa? Ya, yang akan azan siapa? Ya, orang-orang merasa kehilangan. Seperti itu. Jangan nanti kita mati sedih bukan main, ketakutan karena penuh dengan dosa. Sementara kiri kanan kita senang. Alhamdulillah, biang kerok udah nggak ada. Ya, jangan sampai kita bernasib seperti itu. Jangan sampai orang-orang tertawa, senang ketika kita mati. Sekarang siap-siap. Ya, ciri orang yang berbahagia begitu. Jadi menjelang sakaratul maut lebih dibesarkan rojaknya, bukan khaufnya. Kalian Nabi selesai. Saking besar rojaknya, harapannya kepada Allah sampai mengatakan Ar-Rafiqul A'la, teman tertinggi. Ya. Saya lanjutkan sedikit, kita masih ada waktu beberapa menit. Ada sedikit masalah dengan sabda Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya di dunia la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Yang saya maksud masalah adalah, apakah Nabi membaca la ilaha illallah di akhir hayat beliau? Tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Yang ada tadi Ar-Rafiqul A'la. Ya. Maka para ulama mengatakan beliau tidak mengakhiri akhir hayat beliau dengan la ilaha illallah dengan lisannya. Betul. Lisannya mengucapkan Ar-Rafiqul A'la. Tapi beliau mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya. Ya. Beliau kan terjamin dari kesalahan, dijamin masuk surga, dijamin ridho, dijamin ampun. Sedangkan kita tidak. Oleh karena itu kita membantu saudara kita untuk mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan, bisikkan, talkinkan, tuntun kepada saudara kita yang hendak mati. Tahu mati dari mana? Kalau nanti saya talkin, ternyata enggak mati, gimana? Nah, mungkin ada pertanyaan begitu ya. Ya, udah ditalkin, hidup lagi. Gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, alhamdulillah hidup lagi. Bisa sholat lagi, puasa lagi, berjihad lagi, cari ilmu lagi, enggak masalah. Jadi tidak ada ilmu khusus talqin sehingga dengan setelah talqin diharapkan mati. Enggak ada. Emang ada yang tahu kalau orang sakit parah seperti ini pasti akan mati? Enggak tahu. Bisa mati, bisa tidak. Koma misalnya, enggak sadar apapun. Ini akan sembuh apa akan mati? Enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, gaib. Maka tetap kita talqin.
Jadi tidak benar kalau ada syubhat mengatakan jangan sembarang talqin. Sebab engkau tidak tahu ilmunya apakah betul mau mati atau tidak. Ini keliru. Jadi akhirnya mati atau tidak enggak masalah. Ketika sudah dalam keadaan lemah, nafas tersengal satu-satu, atau koma, atau sulit bicara, kita talqin. Ya, talqin itu tuntun. Berarti yang kita talqin, yang kita tuntun adalah orang yang berat mengucapkan la ilaha illallah. Adapun dia sakit parah, tapi masih lancar mengucapkan la ilaha illallah, ya tentu tidak pantas ditalqin. Kan mengucapkan sendiri bisa. Ya. Talqin itu kan tuntun. Dan bagaimana kalau orang yang kita tuntun sudah mengucapkan la ilaha illallah? Agak berat, tapi akhirnya bergerak lidahnya. La ilaha illallah. Maka stop. Jangan ditalqin lagi, jangan dituntun lagi, jangan diajak bicara. Mudah-mudahan ini akhir kalimatnya. Habis itu meninggal, berharap besar masuk surga. Jangan ditambah omongan lain. Omongan lain ngobrol samping dia nyahut. Dia tuh ada di bawah bantal. Habis itu mati, ya. Kalimat terakhirnya bantal. Bukan la ilaha illallah. Maka jangan. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara. Ya, barangkali ini pertolongan terakhir kepada saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan selain ini? Ini terakhir. Kalau kemarin-kemarin bisa saling menasihati, ayo sholat, ayo puasa, jangan berzina, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini terakhir. Barangkali ini kemurahan Allah. Allah memberikan kesempatan terakhir kepada kita untuk menolong saudara kita yang sebentar lagi akan meninggal. Tuntun dengan la ilaha illallah. Kan lemah dia. Orang lemah itu akan mengikuti apa saja yang masuk ke telinganya. Karena saking lemahnya. Ya. Kalau yang dibisikkan kalimat-kalimat yang lain, dia kemungkinan besar akan mengikuti. Maka bisikkan kalimat la ilaha illallah. Jangan ada kesan memaksa. Lembut, pelan. Sudah menirukan? Sudah. Kecuali doa. Maka doa adalah pertolongan kita kepada saudara kita terus selagi kita masih hidup. Ya. Adapun yang sifatnya lafaz seperti ini, saya kira itu terakhir. Sudah tidak ada lagi. Apa? Ya. Dan kalimat la ilaha illallah tentu jangan sekedar hafal, diulang-ulang. Ada kisah menarik seorang ulama yang mengambil pelajaran dari seekor burung. Burung yang bisa menirukan kalimat-kalimat tertentu. Kalau di kita mungkin burung beo ya, atau kakak tua atau apa. Nah, burung beo ini diajari kalimat la ilaha illallah. Tentu dia dengan mudahnya, kan pintar kan, menirukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia enggak diajari kalimat lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira-kira si burung ini paham maksudnya enggak? Ada la nafi illallah isbat. Ya, rukun la ilaha illallah ada dua, nafi, isbat dan seterusnya. Apa itu ilah? Tentu burung ini enggak paham. Dia sekedar membeu, menirukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu ketika burung ini diterkam binatang buas, kucing atau anjing, mati. Pas mati sakaratul maut, si burung ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kemarin-kemarin setiap hari, setiap saat, bentar-bentar la ilaha illallah, bentar-bentar la ilaha. Sekarang mati nih, sakaratul maut, sedang dibutuhkan, kalau manusia ya,
Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini ulama ini mengambil pelajaran. Ini akibat tidak paham maknanya. Dia nggak tahu makna la ilaha illallah itu apa. Arti la ilaha illallah itu apa? Ini. Maka beliau menyarankan kepada murid-muridnya dan seluruh kaum muslimin untuk memahami la ilaha illallah. Memahami maksud dari la ilaha illallah. Jangan hanya mengucapkan berulang-ulang, tapi fahami maknanya. Ada seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Dia datang ke kuburan keramat. Dengan harapan di kuburan keramat, kuburan seorang wali ini, dia tambah dekat kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa si fulan melakukan hal itu? Jawabnya, karena dia tidak faham apa itu la ilaha illallah. Kalau dia faham la ilaha illallah, enggak mau. Ya, mana dalil? Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Enggak mau kan? Enggak mau. Kalau Allahu Rabbuna, mau. Mau. Ini menarik ini. Abu Jahal, Abu Lahab mau. Berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab? Wallahi demi Allah, keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Antum masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditolak oleh mereka. Orang-orang kafir Quraisy ini. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Kami nggak mau. Ganti. Gantinya apa? Gantinya apa? Antum tahu? Bismillahi Allahumma. Lihat. Abu Jahal, Abu Lahab bukan anti Allah. Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah. Tapi caranya salah. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab anti Allah, nggak mungkin Bismillahi Allahumma. Bismillahi Allahumma. Kafir Quraisy tidak menolak bahwa Allah itu ilah. Allah itu satu-satunya Rabb. Tapi yang ditolak, la ilaha illallah, kalimat ini. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab mau mengucapkan la ilaha illallah, otomatis Lata, Uzza, Hubal, Manat, hancur. Dihancurkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ini nggak mau. Ilah itu bukan cuma Allah. Allah ilah, betul. Tapi Lata, Uzza, Hubal, Manat juga ilah. Itu. Lihat. Abu Jahal, Abu Lahab faham la ilaha illallah. Tapi tidak mau mengucapkannya. Nah, saudara-saudara kita hari ini, dengan entengnya mengucapkan la ilaha illallah. 100 kali, 1000 kali, bareng-bareng, rame-rame, dipimpin satu orang. Tapi nggak tahu maknanya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wajib bagi kita belajar tauhid. La ilaha illallah. Jangan disangka tauhid pelajaran SD, SMP. Tidak. Tauhid adalah pelajaran kaum muslimin. Diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid seorang muslim. La ilaha illallah. Ada berapa tauhid? Ada 3. Apa saja? Rububiyah. Kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Ini harus dipelajari. Antum ajarkan, wajib antum ajarkan kepada anak istri antum. Kalau antum punya murid, ajarkan. Sudah saatnya kita kembali kepada tauhid yang benar. Lihat saudara-saudara kita. Ya, yang jauh dari tauhid. Makanya seperti itu, mendatangi kuburan keramat. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab tadi, mendatangi Lata, Uzza, Hubal, Manat. Apa bedanya? Siapa sih Lata, Uzza, Hubal, Manat? Siapa sih? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang sudah wafat. Lalu diwujudkan dalam bentuk patung. Disembah? Tidak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ingin jadikan mereka ini
Lata, Uzza, Hubal, Manat ini, patung ini, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami tidak menyembah mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, waktu sudah jam 7:15. Silakan. Barangkali ada pertanyaan dari antum tentang apa yang kita bahas, atau mungkin ada hal-hal lain. Pertama, antum menyaksikan peristiwa itu? Nah, berarti butuh sanad, ya kan? Karena antum bukan pelakunya kan berarti butuh sanad, ya. Haddatsana fulan, ya, haddatsana fulan. Nah, berarti antum butuh sanad. Setelah antum temukan sanad, antum teliti satu persatu. Perawinya ini sikoh apa tidak, ya, makbul apa tidak, ya, soduk apa tidak, dan seterusnya. Ini kaidah ilmu. Apa iya hadis-hadis yang kita bahas tadi kita coret gara-gara peristiwa tadi? Mana mungkin? Ya. Pengalaman, kejadian, pemberitaan tidak mungkin bisa mencoret qala Allah wa qala Rasul. Tidak mungkin bisa membatalkan dalil. Walaupun itu mutawatir ukuran manusia. Oleh karena itu antum tahu apa ucapan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah ketika salah satu murid beliau datang kepada beliau memberitahukan bahwa kemarin atau minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu 3 astronot Amerika telah sampai ke bulan. Apa kata Syekh Utsaimin? Tanpa pikir panjang, aku tidak percaya. Ya, berita sudah kemana-mana. Ya, seantero jagat berita itu. 3 astronot Amerika sudah menginjakkan kaki di bulan. Beliau langsung, saya tidak percaya. Beliau ulama, berpegang dengan dalil. Itu. Baru akhir-akhir ini ketahuan. Ya. Terbongkar kebohongan besar itu. Dan berapa banyak pilot-pilot mereka, teman-temannya itu yang hilang mati entah kemana. Dan yang pertama kali membantah ini kan Rusia. Ya. Ini lihat, seorang alim berpegang kepada ilmu, bukan qala wakila. Walaupun mutawatir, sejagat mengatakan semuanya. Inilah ulama, tidak terumbang-ambing oleh berita. Nah, maka antum tidak boleh terumbang-ambing dengan berita ini. Ya, lalu meragukan dalil. Enggak mungkin, enggak ada yang tahu. Dan kita semua paham saya kira ya. Maka jika ada berita-berita seperti itu, pertama, tentu kita katakan tidak benar. Seandainya ada itu di depan kita, maka Allah yang menggerakkan itu. Ya, Allah yang menggerakkan mulutnya. Bukan berarti dia tahu bahwa dia akan mati. Kita sering dengar Pak Fulan, entah kenapa tiba-tiba dia datang ke rumah kita, ke tetangga-tetangga minta maaf. 5 hari kemudian dia meninggal. Apakah kita simpulkan, oh beliau tahu nih kalau mau meninggal? Enggak boleh. Ya. Dia digerakkan oleh Allah untuk minta maaf. Untuk mengembalikan barang yang dia pinjam, uang yang dia pinjam. Allah menggerakkannya. Bukan Allah membisikkan. 5 hari lagi kamu mati ya. Udah sono minta maaf. Udah sono kembalikan uang. Ini apa namanya? Wahyu. Wahyu jelas. Padahal wahyu sudah putus semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin ada orang dapat wahyu. Yang ada tadi firasat ilham apa? Digerakkan. Saya kira kita mengalami. Banyak yang mengalami. Entah kenapa sore itu saya mampir warung mau beli
gula misalnya, saya ngeliat lilin. Gitu. Entah kenapa saya pengen beli lilin. Ternyata malamnya, jam 1 malam, mati lampu. Ya. Apakah saya tahu bahwa nanti malam akan mati lampu? Diberitahu oleh Allah? Tidak. Saya digerakkan oleh Allah untuk beli lilin. Jadi nggak ada hebatnya. Nggak ada hebatnya. Allah yang hebat. Allah yang pemurah. Menggerakkan saya untuk beli lilin. Gitu ya. Di firasat, ilham, itu Allah menggerakkan. Bukan Allah memberitahu. Kalau Allah memberitahu sekali lagi, itu wahyu. Dan wahyu sudah putus. Jadi nggak usah ragu antum ya. Nggak akan ada yang tahu. Ya. Antum jangan ragu dengan qala Allah wa qala Rasul. Bagaimana pemahaman tentang mati suri? Belum mati. Mati suri itu yang kita dengar ya, jantung sudah berhenti, napas sudah tidak ada, sudah dingin. Tapi tiba-tiba jantung berdetak lagi, darah beredar lagi, badan menjadi hangat lagi. Apakah dia tadi mati? Tentu tidak. Ya. Karena mati yang dimaksud oleh syariat adalah apa? Mati adalah, kata Allah dan Rasulnya ini, secara syar'i, mati adalah dicabutnya nyawa dari badan. Kalau orang-orang kufar, para peneliti, kan nggak tahu apa itu nyawa, itu roh. Maka yang mereka lihat jantung. Jantung berhenti, itulah mati. Darah sudah tidak mengalir, itulah mati. Sudah tidak ada kehidupan lagi, sel-sel sudah mati, itulah mati. Karena kan penyelidikan mereka tidak sampai kepada roh. Nah, Allah mengajarkan kepada kita lewat lisan Nabi SAW bahwa mati adalah terpisahnya roh dari jasad. Dicabutnya roh dari jasad kita. Ya. Dan ketika roh itu sudah sampai kerongkongan, gorgoroh, malam yugorgir, sudah tertutup pintu taubat. Hanya ada dua. Pintu taubat tertutup, hanya ada dua keadaan. Satu, gorgoroh tadi. Dua, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Ketika matahari terbit dari barat. Hanya dua itu. Enggak ada yang ketiga, keempat, kelima, tidak ada. Hanya dua. Oleh karena itu orang yang bertaubat, lalu maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk Islam lagi, murtad lagi. Akankah Allah menerima? Akan menerimanya. Belum tertutup pintu taubat. Karena pintu taubat tertutup hanya dua keadaan. Nyawa di kerongkongan dan matahari terbit dari barat. Ya. Jadi sekali lagi mati suri itu hanya istilah. Menurut syar'i bukan mati. Karena nyawa masih ada. Hanya jantung berhenti berdetak. Darah tidak mengalir lagi. Habis itu mengalir lagi. Bagaimana menghadapi orang yang susah dalam sakaratul maut dan tidak bisa ditalkin, yang mana dalam tubuhnya terdapat atau pernah ditanami ilmu hitam, susuk dan lain-lain. Ini qala wakila. Jika ini benar, maka harus ada ayat-ayat dan hadis yang kita coret, yang kita buang. Mestinya contohnya tadi, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah sampai waktunya, maka tidak bisa mundur, tidak bisa maju semenit pun, sedetik pun. Nah, muncul syubhat. Sebetulnya udah mati nih. Ajalnya sudah nyampe. Tapi karena ada susuk di badannya, maka mundur-mundur jadi susah. Nah, berarti kan batal ayat tadi. Jelas ayat itu batal. Bagaimana? Ya.
maka nggak ada hubungannya susuk dengan kematian. Itu yang terjadi di masyarakat. Batu-batu seperti itu kan banyak. Lalu apa yang bisa dilakukan? Nggak ada. Nggak ada. Itu kehendak Allah. Dan insya Allah lama-lama akan meninggal. Nggak mungkin terus begitu bertahun-tahun. Ya. Insya Allah tungguin saja. Lama-lama meninggal. Kita talqin. Ya. Kita talqin. Belum juga talqin lagi. Atau istirahat. Nanti setengah jam kemudian ditalqin lagi. La ilaha illallah. Ya. Nggak ada kaidah seperti itu. Susah mati karena ada susuk. Tidak. Bukan keyakinan Islam. Kalau keyakinan Buddha, Hindu, dan seterusnya mungkin. Keyakinan Islam tidak ada seperti itu. Memang Allah menghendaki seperti itu. Dan tidak boleh kita suudzon. Ini siap-siap masuk neraka nih kayaknya. Ini udah ngalamat dah. Nggak ada harapan masuk surga. Boleh? Nggak boleh. Allah Maha Pengampun. Dosa apa yang tidak diampuni Allah? Kan cuma syirik. Ya, mungkin dia pelacur, dia koruptor, dia penjudi, dia pemabuk. Tapi belum syirik. Mungkinkah diampuni? Sangat mungkin. Maka tidak boleh kita mengecilkan harapan. Nggak mungkin diampuni. Nggak mungkin masuk surga. Tidak boleh. Kalimat-kalimat seperti itu tidak boleh. Sama dengan pasti masuk surga. Pasti mendapatkan nikmat juga boleh. Si fulan mati syahid. Si fulan al-maghfur. Si fulan al-marhum. Tidak boleh. Memastikan. Lafaz alif lam menunjukkan pasti. Asy-syahid fulan. Berarti dia pasti mati syahid. Al-marhum fulan. Berarti dia pasti dirahmati oleh Allah. Tidak boleh. Nah, kalau mau didoakan. Bukan almarhum tapi rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Ya. Semoga Allah matikan beliau dalam keadaan syahid. Ya. Ini tidak mendahului Allah dan Rasul. Mohon nasihat untuk para pemuda, pemudi pada zaman yang penuh dengan fitnah ini. Harus tahu apa yang dihadapi oleh para pemuda, pemudi hari ini. Dua fitnah. Apa kira-kira? Syahwat dan syubhat. Ini yang antum hadapi, yang kita hadapi. Enggak jauh dari dua ini. Syahwat dan syubhat. Dua-duanya fitnah. Berat. Antum pemuda, apalagi belum nikah, syahwat di mana-mana mengerikan. Berat. Dulu berat, hari ini lebih berat lagi. Ya. Maka salah satu jalan adalah menikah. Sudah nikah antum? Alhamdulillah. Ya. Nah, setelah syahwat apa? Syubhat. Ini tidak kalah bahayanya. Bahkan lebih berbahaya. Kenapa? Syahwat disadari oleh pelakunya. Para pelacur itu sadar nggak kalau dia sedang berbuat dosa? Sadar. Para pezina, para pemabuk, para koruptor, sadar nggak kalau dia sedang berbuat dosa? Sadar. Makanya ngumpet-ngumpet, malu-malu, ya kan? Merasa rendah di hadapan manusia, di hadapan Allah. Maka kemungkinan taubat, insya Allah. Insya Allah. Coba antum tanyakan para penjudi, pemabuk, pezina, apalagi pelacur ya. Bapak mau zina ini sampai kapan? Bapak mau mabuk ini sampai kapan? Pasti mereka mengatakan sebentar lagi. Ya. Atau ya 45-50 dah saya akan berhenti. Kalau enggak keburu mati. Ya. Nah, bandingkan dengan saudara-saudara kita yang melakukan berbagai macam syubhat, ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, melakukan ritual-ritual yang enggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Antum tanyakan sampai kapan, Pak? Sampai mati. Bahkan saya wariskan ini ke anak cucu saya.
ini kebaikan, ini jihad, ini cinta Nabi, ini ibadah kepada Allah. Padahal bid'ah, padahal khurafat, padahal tahayyul. Nah, disinilah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis, oleh setan daripada maksiat-maksiat syahwat. Karena umumnya orang pelaku syahwat itu akan berhenti di waktu. Apalagi pelacur, insya Allah berhenti. Pelacur umur 65 tahun nggak berhenti. Siapa yang mau, ya kan? Insya Allah pasti akan berhenti. Ya, berhenti ngeliat kiri kanan, pada ke masjid nih sholat, ikut, ya kan? Pada ngaji nih, ngikut. Diajak tetangganya, ayo ngaji, ayo ke masjid, ngikut. Kan begitu kaum muslimin di kita ini. Ya. Yang sekarang sholat, yang sekarang rajin ibadah, dulunya kayak apa? Ahli maksiat, begitulah. Alhamdulillah Allah kasih waktu. Allah berikan waktu, bertaubat. Nah, lihat saudara-saudara kita yang terkena syubhat, dibawa mati. Kita kasih tahu, marah-marah, galakan dia daripada kita. Karena nggak paham. Ya, maka antum kita semua wajib sabar. Mereka caci maki, jangan pernah mencaci maki. Mereka jelek-jelekkan kita, jangan kita doakan buruk. Kita doakan baik. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lam. Ampuni mereka ya Allah, mereka belum tahu. Ya. Coba kalau mereka tahu, terima kasih mereka kepada kita. Alhamdulillah, kamu ajak saya kepada sunnah. Kamu ajak saya untuk meninggalkan syirik bid'ah, alhamdulillah. Itu kalau mereka tahu. Hari ini mereka belum tahu. Wajib kita sabar. Terus aja utamakan akhlak kita. Jadikan mereka terkagum-kagum dengan akhlak kita. Ini udah nggak mau disapa, nggak mau saya nggak ngasih salam, tapi dia nggak bosen-bosennya ngasih salam. Nah, bikin mereka malu. Tunjukkan akhlak kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan mereka diam, kita diam. Mereka nggak ngasih salam, kita nggak ngasih, jangan. Ya, demi dakwah untuk menyelamatkan mereka. Wallahu. Habis? Ada lagi? Silakan. Sebelum tidur. Oh iya, itu ada kalimat khusus ya. Ada doa sebelum tidur yang agak panjang itu, yang di dalamnya ada amantu binabiyyikal ladzi arsalta wa bi kitabikal ladzi anzalta. Ada kalimat la ilaha illallah di situ, sudah termasuk. Atau ayat kursi. Lah, kalimat tauhid ada di dalam ayat kursi. Kan kita baca sebelum tidur. Nah, dalam tidur ada musibah, kita mati, insya Allah kita berharap. Ya. Maka jangan lupakan sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur. Biasakan wudu, ya kan? Yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Silakan. Assalamualaikum. Yang pertama, tidak disyariatkan. Tidak ada dicontohkan oleh Rasul, Abu Bakar, Umar, para sahabat, menuntun, mentalkin, mengajari orang yang sudah mati. Yang ada menjelang mati, tadi sudah kita bahas. Kalau sudah mati, selesai. Tidak ada. Karena orang yang ada di dalam kubur tidak mungkin mendengar. Kata Allah, innaka la tusmi'u man fil kubur. Wahai Muhammad, engkau tidak akan sanggup membikin orang yang di dalam kubur bisa mendengar. Tidak mungkin. Itu kan seolah yang di dalam kubur bisa mendengar kan? Kalau kita saksikan itu ya.
Nah, si fulan ini dari atas kubur mengajari, wahai fulan bin fulan, sebentar lagi akan datang kepada engkau 2 malaikat, itu namanya Mungkar Nakir. Kalau dia nanya man rabbuka, jawab Allah, gitu ya. Kira-kira seperti itulah, ngajarin. Ini batil. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsu. Antara orang yang masih hidup dengan yang sudah mati itu ada apa? Ada barzakh. Barzakh itu dinding tebal yang tidak mungkin ditembus. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Artinya tidak mungkin ada hubungan antara orang yang masih hidup dengan yang sudah mati. Ya. Antum mimpi ngelihat kakek antum yang sudah meninggal, senyum-senyum, gitu kan? Apakah itu kakek antum? Wajib kita bukan. Kalau itu betul-betul kakek kita, senyum-senyum melihat kita, batal ayat ini. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsu. Yang hidup dengan yang mati itu ada barzakh, dinding tebal yang tidak mungkin bisa ditembus. Tidak mungkin ada hubungan dalam bentuk apapun. Ya. Apalagi memerintahkan hal-hal yang maksiat, wajib kita katakan setan. Kan setan bisa menampakkan siapapun di mimpi kita. Bahkan di saat kita jaga bisa. Allah memberikan kemampuan ini kepada para jin, para setan. Gitu. Jelas itu tidak ada syariat dari Nabi. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Lalu apa sebagai gantinya? Doa. Nabi selesai mengubur mayat, beliau mengatakan, doakan ampun untuk saudaramu ini. Dan doakan teguh. Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Didatangi 2 utusan Allah. Maka beliau mengajarkan, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, teguhkanlah dia. Ampuni dia, ya Allah, teguhkanlah dia. Ini juga merupakan pesan wasiat dari Amr bin As. Amr bin As, seorang sahabat ini, berpesan kepada anak cucunya, teman-temannya, jika kalian selesai mengubur aku nanti, sempatkan untuk berdiri di atas kuburku sesaat untuk mendoakan aku. Ya. Jadi yang hak, yang sunnah mendoakan mayat, bukan mentalkin mayat. Ya. Wallahu. Masih ada, silakan. Ya, kenapa? Untuk hal-hal tertentu. Ketika salam, ya, ada hal-hal di mana dia mendengar. Bukan memperdengarkan. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak bisa membikin orang yang dikubur itu mendengar suaramu. Jadi bukan suka-suka kita. Tapi terserah Allah di antara terumpah itu. Ya. Saat-saat tertentu salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Gitu. Bukan setiap saat. Kita datang ke makam ibu kita, Bu. Saya udah nikah nih, Bu. Kayak diajak ngobrol ibunya. Ibu kan pengen banget dulu saya nikah kan. Alhamdulillah saya udah nikah, Bu. Kenalin nih, Bu, ya. Orang Jawa, ya. Nah, ini batil. Batil min abtalil batil. Jadi yang memperdengarkan Allah. Bukan Rasulullah, bukan kita. Rasulullah tidak sanggup, apalagi kita. Maka jangan pernah berbicara dengan orang yang sudah wafat. Ya, silakan. Diharamkan masuk surga. Anda pernah dengar hadis riwayat Tirmidzi? Barang siapa yang tidur nyenyak, kekenyangan. Padahal dia tahu ada saudara sesama muslim yang tidak bisa tidur karena lapar. Dan dia bisa menolong, membantu. Tapi dia nggak mau membantu.
maka diharamkan masuk surga. Ancaman yang sangat keras. Maka wajib membantu saudara kita yang kelaparan, yang butuh pertolongan kalau kita mampu. Kalau nggak mampu tentu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau mampu wajib kita bantu. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Oh, tidak boleh. Ada larangan khusus. Ya. Janganlah kalian minta mati. Ya. Jangan kalian minta mati. Kalau la budda fa'ilan, terpaksa, nggak ada jalan lain, saking beratnya kehidupan ini, atau dia khawatir agamanya tidak terselamatkan, dia hidup di tengah-tengah orang musyrik, orang kafir, ahlul bidah, sulit bagi dia untuk menolak. Maka boleh mengucapkan apa? Jadi maksimal nih, jangan ditambah lagi. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku. Seandainya hidup itu lebih baik bagiku. Tapi seandainya mati itu lebih baik bagiku, matikan aku. Ini maksimal. Oleh karena itu, tidak boleh kita langsung, ya Allah, sepertinya udah gawat ini, matikan saja ya Allah. Nggak boleh. Dua-duanya harus kita panjatkan. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik bagiku. Dan matikan aku kalau mati itu lebih baik bagiku. Ini maksimal. Ya, itu pun ketika mengalami keadaan yang luar biasa. Ya, kiri kanan kita ahli maksiat, musyrik, kafir, sulit bagi kita untuk menghindar siksaan demi siksaan. Bolehlah. Karena seorang mukmin itu kaidahnya lebih baik hidup apa lebih baik mati? Jawabnya lebih baik hidup. Kenapa? Karena dengan hidup dia bisa sholat, dia bisa puasa, baca Al-Quran, sedekah, berbagai kebaikan bisa dia lakukan. Kalau mati nggak bisa. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau si muslim ini ahli maksiat, jarang sholat, jarang puasa, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah ke masjid, malah berzina, minum khamar. Lebih baik hidup apa lebih baik mati? Jawabnya, lebih baik hidup. Kenapa? Bisa taubat. Kalau dia mati selesai, nggak ada taubat lagi. Kalau dia masih hidup, ada kesempatan taubat, walaupun ahli maksiat. Tidak tertutup kemungkinan untuk taubat. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana orang kafir? Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, kafir. Lebih baik hidup apa lebih baik mati? Tetap lebih baik hidup. Kenapa? Iya, ada harapan masuk Islam. Kalau kita bunuh-bunuh orang kafir sudah selesai. Tapi kalau hidup kita dakwai bisa masuk Islam. Maka para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW tidak ada tujuan perang membunuh-bunuhin orang. Tidak ada. Tujuannya adalah mengajak masuk Islam. Dakwah, la ilaha illallah. Gak mau, bayar jizyah. Tidak langsung diperangi. Gak mau, tetap dipersilahkan masih hidup. Tapi bayar jizyah. Sebagai kafir, dhimmi. Taat kepada peraturan kaum muslimin. Gak mau juga, baru jihad perang. Jadi perang jihad itu pilihan ketiga. Bukan kedua, apalagi pertama. Ya. Wallahu. Habis? Ya, kalau habis kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.